Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK Ibu Papusari, bagaimana kabarnya semua? Semoga senantiasa menjaga kesehatan dan tetap stay di rumah ya. Di sini saya Nawati sebagai guru produktif multimedia akan menyampaikan materi tentang mata pelajaran desain media interaktif. Pada mata pelajaran ini ada beberapa KD. Salah satunya adalah tentang dasar multimedia interaktif, yang berisi tentang definisi multimedia interaktif, unsur-unsur multimedia interaktif, dan manfaat multimedia interaktif. Sedikit akan saya bahas tentang definisi multimedia interaktif. Multimedia berasal dari kata multi dan medium. Multi artinya banyak atau bermacam-macam. Medium atau media artinya sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan atau memperlihatkan sesuatu. Jadi, pengertian multimedia adalah gabungan antara teks, gambar, suara, animasi, dan video secara terpadu melalui komputer atau peralatan elektronik lainnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan untuk pengertian multimedia interaktif, yaitu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol atau navigasi yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Jadi, pengguna bisa berinteraksi secara maksimal. Contohnya multimedia pembelajaran interaktif dan aplikasi game. Berikut adalah materi tentang desain media interaktif. Nah, ini adalah KIKD-nya. Yang pertama adalah memahami konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Yang kedua, mendemonstrasikan konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Definisi multimedia interaktif. Multimedia berasal dari kata multi yang artinya banyak atau bermacam-macam, dan kata medium atau media yang artinya sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan atau memperlihatkan sesuatu. Sedangkan pengertian multimedia interaktif itu sendiri adalah media yang menggabungkan teks, grafik, video, animasi, dan suara untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi melalui media elektronik seperti komputer dan perangkat elektronik lainnya. Berikut juga ada pengertian multimedia interaktif menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Robin dan Linda, yaitu multimedia interaktif adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif, yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan gambar. Dan yang kedua menurut Hofstadter, multimedia interaktif adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar, bergerak termasuk di dalamnya video dan animasi, dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Nah, ini adalah jenis-jenis multimedia interaktif. Ya, dibagi menjadi dua, yaitu multimedia interaktif online yang cara penyampaiannya melalui jaringan, saluran, kawat, atau jalur. Contohnya dalam situs web, Yahoo Messenger, dan lain sebagainya. Jenis media ini termasuk media lini atas yang komunitas sasarannya luas dan mencakup masyarakat luas. Yang kedua, multimedia interaktif offline. Ini kebalikannya yang tadi ya. Jadi cara penyampaiannya tidak melalui jaringan. Contohnya dalam CD interaktif, yaitu dalam company profile dan media pembelajaran. Media ini termasuk media lini bawah karena sasarannya tidak terlalu luas dan hanya mencakup masyarakat pada daerah tertentu saja. Fungsi multimedia interaktif dalam komunikasi antar bisnis, contohnya manajemen absensi dan keuangan. Dalam komunikasi bisnis dan konsumen, contohnya e-commerce. Dalam komunikasi antar konsumen, contohnya jejaring sosial. Dalam
E-learning contohnya adalah training, alat bantu pengajaran, dan media pembelajaran. Dalam dunia hiburan contohnya adalah games. Dalam komunikasi pemerintah contohnya informasi publik dan layanan masyarakat. Dan yang terakhir dalam komunikasi kebudayaan contohnya informasi museum dan galeri. Berikut adalah unsur-unsur multimedia. Seperti yang sudah disampaikan dalam pengertiannya, bahwa ada 5 unsur dalam multimedia interaktif. Yang pertama adalah teks, gambar, suara, animasi, dan video. Nah, ini adalah unsur pertama dalam multimedia interaktif yang paling dasar. Hampir semua multimedia menggunakan unsur teks di dalamnya. Teks terdiri atas gabungan kata yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi. Teks sering digunakan untuk membuat menu, menyajikan isi atau penjelasan informasi, membuat label, membuat caption, dan lain-lain. Unsur yang kedua yaitu gambar. Gambar dalam multimedia interaktif bisa dikatakan sebagai unsur yang penting karena dengan gambar kita dapat memvisualisasikan pesan atau informasi yang bersifat abstrak guna memperjelas informasi yang disampaikan. Gambar yang dipilih harus bisa merepresentasikan informasi yang disampaikan sehingga dapat mendukung atau memperjelas informasi tersebut. Gambar bisa berupa foto, grafik, ilustrasi, diagram, dan lain-lain. Unsur yang ketiga yaitu suara. Suara adalah segala sesuatu yang bisa didengar dengan menggunakan indera pendengaran. Suara bisa berupa narasi, suara binatang atau benda lain, lagu, dan efek suara. Suara digunakan untuk memperjelas informasi teks maupun gambar, atau bisa menciptakan suasana yang lebih hidup, menghilangkan rasa jenuh, dan menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi pengguna. Unsur yang keempat yaitu animasi. Animasi adalah salah satu unsur multimedia yang menarik dan banyak digunakan untuk menyajikan informasi atau pesan yang panjang dan kompleks. Animasi merupakan rangkaian gambar yang bergerak secara runtut untuk menyajikan suatu proses tertentu. Melalui animasi, suatu proses yang panjang dan kompleks dapat disajikan tahap demi tahap, sehingga informasi dapat diterima dengan baik oleh pengguna. Dan ini adalah unsur yang terakhir, yaitu video. Video merupakan sumber yang kaya dan hidup untuk aplikasi multimedia. Dengan video, dapat menerangkan hal-hal yang sulit digambarkan lewat teks atau gambar diam. Isi video lebih realistik dibanding animasi, tetapi video membutuhkan penyimpanan yang besar. Video digital kini menjadi komponen multimedia yang populer karena mudah diolah oleh komputer. Video digital membutuhkan persyaratan perangkat keras komputer yang tinggi dalam hal prosesor dan memori, serta periferal pendukung. Dalam multimedia, tidak harus semua unsur media dimasukkan, tetapi paling tidak minimal ada 2 unsur media yang dimasukkan, misalnya teks dan gambar. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menggabungkan beberapa unsur media tersebut. Unsur-unsur media yang digabungkan harus koheren. Jangan sampai penggabungan tersebut malah justru membingungkan user. Antara unsur yang satu dengan yang lain harus saling menguatkan agar informasi dapat disampaikan dengan baik. Dan ini adalah beberapa manfaat multimedia interaktif. Pemanfaatan multimedia interaktif tidak terlepas dari kemajuan teknologi yang pesat. Kini hampir seluruh bidang menggunakan multimedia. Menurut Sujono HD tahun 2017, beberapa bidang yang sudah memanfaatkan multimedia antara lain: yang pertama, dalam bidang pendidikan.
Multimedia sudah banyak dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, di antaranya dalam bentuk multimedia pembelajaran interaktif, e-learning, CD pembelajaran, CD tutorial, media pembelajaran berbasis web, game edukasi. Dengan multimedia pembelajaran interaktif, proses pembelajaran bisa dibuat lebih menarik sehingga mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Yang kedua, dalam bidang bisnis. Multimedia bisa digunakan untuk mengoptimalkan promosi produk dan jasa melalui periklanan, profil perusahaan, presentasi, pelatihan, demo produk, katalog online, simulasi, pemasaran, komunikasi antar cabang, dan lain-lain. Pemanfaatan multimedia di bidang bisnis bisa dalam bentuk iklan produk, demo produk, profil perusahaan, e-training, dan e-commerce. Yang ketiga, dalam bidang pariwisata, multimedia juga mempunyai peran yang tidak kalah penting. Informasi objek wisata dapat dikemas menjadi multimedia yang ditampilkan di website maupun di terminal komputer umum yang sering dijumpai di hotel, bandara, mal, museum, restoran, dan lain-lain. Pemanfaatan multimedia di bidang pariwisata bisa dalam bentuk peta turis, travel, dan seni pertunjukan. Dan yang keempat, dalam dunia hiburan. Dunia hiburan pun didominasi oleh multimedia, misalnya dalam bentuk games, film animasi, film 3 dimensi, seni pertunjukan, dan lain-lain. Setelah menyimak materi yang saya sampaikan, selanjutnya ada penugasan dari materi tersebut. Silakan kalian buka Google Classroom. Di sana kalian bisa akses materi dan tugas yang akan saya share. Sekian penyampaian dari saya. Tetap jaga kesehatan dan stay di rumah. Dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.